Oke, masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Said Iqbal, gimana Anda memandang tadi rapat balik yang seakan-akan mengubah putusan dari Mahkamah Konstitusi? Gimana Anda lihat? Penakut. Hah? Penakut. Yang takut siapa Anda? Dia. Mereka itu yang jadi balik. Siapa yang takut? Penakut balik itu. Ngapain dia ngurus-ngurusin tafsir terhadap keputusan MK? Hah? Kalau emang berani, udah ikutin aja keputusan MK. Kau nanti yang memilih Dia rakyat. takut ke siapa? Hah? Takut ke siapa? Ketakutan kalah. Ketakutan kalah? Iyalah. Ini kan kalau nggak ada kasus Anies, mungkin dia lancar-lancar aja. Ah, itu kan bukannya untuk Anies, banyak juga yang lain. Iya, tapi mereka takut sekali dengan kemenangan Anies. Itu kan yang kita jadi rasakan di masyarakat ya. Yang berbagai cara akhirnya menjegal seseorang yang kalau kita masih percaya dengan lembaga survei dipilih oleh rakyat. Tapi partai politik ini tidak menginginkan orang ini. Kan ini demokrasi yang dibajak, penakut. Kalau memang Anda mengagungkan demokrasi sebagai sebuah konsensus kita bersama dalam bernegara, tertinggi itu adalah suara rakyat. Hukum tertinggi adalah keadilan. Dan bahasa tertinggi di dalam demokrasi adalah memilih dan dipilih. Maka ketika aturan itu membelenggu memilih dan dipilih, kan harus dilawan. Disinilah MK menggunakan hati nuraninya. Apa yang salah kalau dia ditunggangi kayak mau dijadikan alat kayak kalau untuk kebenaran? Apa yang salah? Kalau kita mencari keadilan kemudian atas nama apapun, kemudian kita merasakan keadilan itu, apa yang salah? Kalau memang kamu berani, para partai politik yang merasa besar itu, yang berasa menguasai negeri ini bisa diatur dengan kekuatan mereka dan kekuatan uang, kenapa takut? Ayo mari kita bertarung. Kekuatan uang? Ya, pastilah nggak mungkin koalisi tanpa kekuatan uang. Oke. Tanpa janji-janji untuk mendapatkan jabatan. Terus kita diam? No. Kenapa kita harus diam? Walaupun kami partai kecil, partai baru, kami terusik dengan sistem pemilu, sistem demokrasi yang seolah-olah mereka yang kuasai. Oke. Kita harus lawan itu. Oleh karena itu kalau coba-coba mereka melawan rasa keadilan yang telah didapatkan di MK yang secara konstruksi konstitusi dibenarkan, maka mereka berhadapan dengan rakyat. Kita akan demo terus setiap hari. Sampai kekuatan itu menjadi besar, baru mereka sadar bahwa mereka nggak ada apa-apanya. Kira-kira baik. begitu. Pak Sendarsam, takut baliknya menurut Said? Sebenarnya kan Bang Said Iqbal ini apa yang dimintakan oleh beliau ya, oleh Partai Buruh kan sudah dikabulkan. Tapi pertanyaan saya, betulkah balik takut? Nah itu saya bukan orang balik, saya nggak ngerti juga, saya nggak bisa jawab ya kan. Kalau masalah itu. Gerindra sendiri gimana melihat putusan dari MK itu? Kita sangat apresiatif sebenarnya. Yang mana? Yang terkait dengan masalah permintaan dan permohonan daripada Partai Buruh dan Gelora. Apresiasi terhadap permintaannya? Iya, dan putusannya juga artinya digayung bersambut, artinya kan apa yang diminta sudah dikabulkan. Ini nggak ada masalah tentang masalah itu kan, dan itu kan diakomodir oleh Balik kan. Diakomodir oleh Balik? Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah. Bukan beda ya? Beda, tidak sama. Yang diakomodir mana, yang enggak mana? Ya itulah. Makanya kan, lihat lagi, kita nih baca lagi. Misalnya soal umur? Ya, bukan soal itu. Petitumnya dulu dilihat. Petitumnya itu adalah membatalkan pasal 40, ya kan? Pasal Undang-Undang Pilkada itu. Sekarang pertanyaan saya, ya kan, putusannya dibatalkan atau tidak? Dibatalkan kan? Terus? Ya kemudian kan Balik mensinkronisasi hal tersebut kan gitu. Jadi udah tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah ini kan masalah bahwa ada hal-hal yang di luar itu ya. Kemudian ultra petitanya apa yang dimintakan oleh beliau ini ya kan itu ditambahkan gitu loh. Ya. Udah menggeser ke tentang masalah-masalah lain. Itu nggak boleh. Ya itu ya seharusnya itu kan ranah kewenangan daripada DPR RI sebagai positif legislator. Tapi kan kalau rasa keadilan terusik kan MK boleh. Bang, keadilan itu kan relatif. Karena dia relatif, maka MK lah yang kita jadikan alat untuk mencari keadilan. Jangan nanti ketika memenangkan partai koalisi itu dianggap ini adil. Ketika seperti Mbak Titi bilang tidak menguntungkan koalisi, ini tidak adil. Maka kita harus percaya sama MK. Walaupun kita tidak suka dengan keputusan ketika tentang usia batas wapres, kan akhirnya kita menerima. Karena itu keputusan MK. Kenapa giran sekarang MK mengatakan ini, kita tidak menerima.
Itulah jiwa penakut, jiwa pengecut kayak begitu. Oke. Wah, kita partai kecil Gimana? Dan yang harus saya luruskan juga adalah sebenarnya putusan MK itu tidak perlu ditindaklanjuti dengan perubahan undang-undang. Oke. Putusan 90 aja yang paling deket yang bisa jadi contoh karena semua orang tahu. Kan kita nggak pernah mengundang undang-undang pemilu setelah itu. Wakil presidennya sudah terpilih nih yang diuntungkan oleh pasal 90. Nggak pernah undang-undang pemilunya diubah. Jadi memang bahwa Balik tiba-tiba menjadi begitu responsif dalam 24 jam langsung keluar RUU-nya, itu aneh. Perbandingan saja RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga udah 10 tahun. 17 tahun. 17 Undang-undang tahun. Masyarakat Adat juga berbelas-belas tahun. Ini 24 jam langsung keluar. Omnibus Law. Ini ada beda Prawan Titi mengatakan waktu 90, kemudian ya tidak ditindaklanjuti dengan revisi undang-undang pemilu. Sekarang tiba-tiba revisi, apakah tidak menguntungkan Kim atau gimana sebetulnya? Dissentingnya ada 4 lagi putusan Dissentingnya 4 waktu itu. Kalau kita kan nggak ngelihat dissenting nggak dissenting, ya. Ini kan bukan masalah banyak-banyakan orang. Ini kan kita bicara masalah nilai-nilai dan norma-norma hukum itu sendiri. Kalau ngelihatnya kan coba dari sisi sebaliknya. Kenapa tiba-tiba permohonan di bulan Mei, ya kan, mendekati menjelang tahapan pemilu untuk pendaftaran, tahu-tahu muncul ini. Karena ada banyak kasus. Jadi di MK itu mendahulukan mana kasus-kasus di mana yang harus cepat. Itu yang oleh Pak Guntur Hamzah di-mention dalam putusan. Jangan dong kalau perkara memutuskan suatu perkara, ya kan, mendekati, ya kan, perhelatan-perhelatan seperti ini, itu akan menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Gitu loh. Oke, baik. Pak Maru, gimana ini soal momentum? Tiba-tiba menjelang pilkada. Saya ingin meluruskan sedikit dan mengingatkan Pak Endar, kalau menyinggung dissenting Pak Guntur, barangkali Pak Guntur itu lupa sebenarnya ketika kita masih aktif di MK itu, undang-undang pemerintahan daerah sudah diuji ketika di Aceh dibenarkan calon perseorangan yang implikasinya mengandung banyak terhadap yang lain, sehingga norma yang disebutkan pasal 40 itu pada waktu itu sudah diuji dan diberikan rumusan seperti yang ditetapkan sekarang, tetapi ketika itu juga tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang. Sebenarnya begitu suatu putusan MK itu melakukan suatu perbaikan, apakah namanya itu melakukan pengujian dengan konstitusional bersyarat atau dan lain-lain, maka tugas pembuat undang-undang adalah mencoba merumuskan itu di dalam undang-undang kembali. Tetapi justru apa yang diundangkan dalam pasal 40 itu adalah undang-undang yang lama yang sama, dan itu yang seharusnya tidak boleh. Jadi kalau Guntur disinggung, dissentingnya tidak boleh dekat dengan pemilu, justru itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu diputus MK, tetapi pembuat undang-undang tidak menindaklanjuti. Oleh karena itu di dalam hal ini bukan satu hal yang baru, tetapi hal yang mengingatkan kepada putusan. Saya lupa nomornya, tapi disebutkan jelas dalam putusan MK. Ini bukan soal menguji yang baru, tetapi apa yang diuji oleh MK dulu tidak dilaksanakan pembuat undang-undang. Tugas MK itu adalah menguji norma. Meskipun undang-undang berubah, kalau norma itu yang sudah mengandung nilai-nilai norma di situ, dia diukur kepada konstitusi dianggap tidak sah, itu tentu harus dirubah. Saya kira inilah menjadi pedoman kita semua. Kalau misalnya kita semua tidak tunduk kepada konstitusi sebagai the supreme law of the land yang tertinggi, maka itu menjadi persoalan siapa yang memimpin negara ini. Siapa yang harusnya negara? Yang memimpin kita adalah konstitusi itu sendiri. Oke, Mbak Titi. Terus kalau dalam posisi tadi Prof. Maru kan mengatakan kalau kita tidak tunduk pada konstitusi, lalu apa dampaknya, kita mau tunduk pada siapa lagi gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.